Banyak di Indonesia yang belajar gitar itu menggunakan tablatur atau tab. Menggunakan tablatur ini membuat pemainnya bisa langsung memainkan lagu di gitar tanpa harus mengenal teori atau tanpa harus mengetahui not apa yang ada di gitar. Nah, tapi hati-hati dengan membaca tablatur atau menggunakan tablatur ini sebagai medium untuk kamu belajar gitar. Ini bisa juga membuat skill kamu itu stuck dan gak meningkat. Nah, di video ini saya akan memberikan tips gimana caranya supaya kamu bisa menggunakan tablatur, tapi tetap juga bisa meningkatkan skill kamu. Alright, let's dive in. Hai, nama saya Calvina Friselli. Saya sudah mengajar lebih dari 15 tahun dan 5 tahun belakangan ini saya membantu pekerja profesional untuk belajar gitar dengan lebih efisien. Sehingga dengan waktu latihan mereka yang limited tetap bisa memperoleh progres tanpa mengorbankan family time atau me time. Nah, seperti yang tadi saya sudah mention di awal video ini, saya akan memberikan tips gimana caranya supaya kamu bisa menggunakan tablatur atau tab, tapi tetap juga bisa meningkatkan skill gitar kamu. Nah, disclaimer dulu di video ini, kalau misalkan kamu sudah punya musical background atau pernah belajar musik sebelumnya, mungkin ini nggak 100% relatable sama kamu. But feel free to watch this video karena kamu mungkin akan mendapatkan insight-insight baru setelah melihatnya. So, sebelumnya saya mau mention dulu kenapa saya kurang menyarankan menggunakan tablatur atau kekurangan menggunakan tablatur ini apa sih? Jadi yang pertama adalah tablatur itu tidak mempunyai rhythm biasanya. Ya, penulisannya itu biasa hanya berdasarkan pada angka-angka. Walaupun belakangan ini saya melihat banyak sekali tutorial yang sudah menyertakan ritmiknya juga sehingga bisa lebih jelas mengetahui ritmiknya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak adanya fingering. Ya, kalau kamu lihat seperti contohnya di samping itu benar-benar cuma angka-angka aja. Kamu nggak tahu nih harus pakai jari yang mana. Kalau berpindah pun menggunakan jari yang mana itu nggak ada penjelasannya di situ. Jadi benar-benar relatable ke angkanya aja. Alright, dan ini yang seringkali membuat pemain gitar yang membaca tablatur itu stuck di skill yang kurang lebih di situ-situ aja karena bisa memainkan lagu yang kurang lebih levelnya itu aja. Nah, konsekuensinya ketika tidak ada rhythm dan tidak ada fingering di situ, tentunya akan menjadi problematis karena kamu tidak bisa mengerti rhythm. Kamu tidak paham kenapa ini kok mainnya seperti ini ya, ketukannya kok seperti ini ya bunyinya. Ya karena tidak adanya acuan rhythm itu tadi. Yang kedua, biasanya jari kamu itu berantakan. Ya kenapa? Karena itu tadi nggak ada panduan fingering. Kamu bisa pakai jari berapa aja asalkan di situ angka yang tertulis dimainkan. Right? Jadi itu yang seringkali saya melihat orang-orang yang ke saya akhirnya dan berasal dari otodidak belajar pakai tablatur, seringkali jarinya itu nggak rapi ya, sering loncat-loncat gitu. Jadi itu masalah utamanya. Yang terakhir, biasanya itu kalau misalkan kamu berpegangan pada tablatur, tidak bisa membaca notasi, jadi kamu rely hanya ke tablatur, lagu yang punya tablatur. Jadi kalau misalkan kamu nyari lagu gitu ya, dan yang ada cuma ada notasi musiknya, ya kamu jadi terbentur, kamu nggak bisa mainin lagu tersebut karena selama ini kamu cuma ngandelin ada tablatur. Ada orang yang bikinin tutorial dengan tablatur. Alright, jadi itu konsekuensi dari membaca tablatur. Nah, sekarang di step berikutnya kita ingin untuk meningkatkan skill dengan membaca tablatur. Alright, jadi di sini yang ingin saya mention dulu pertama adalah coba untuk take over your skill. Jadi walaupun kamu itu melihat tablatur, coba untuk mengambil kendali akan skill kamu sendiri. Jadi kamu yang harus punya niat untuk belajar lebih lagi, sehingga kamu nggak mengandalkan aja angka-angka yang tertera di tablatur. Nah, sekarang saya akan ambil aransemen simple dari lagu Shallow yang dinyanyikan oleh Lady Gaga. Ini masih dengan pola ritmik yang simple sehingga hopefully kamu bisa mengikuti penjelasan saya kali ini. Alright, kita akan mainin bagian intronya dulu. Dan coba kamu sambil baca gitu ya di bagian notasi baloknya, di mana di situ ada pola ritmiknya. Kenapa bunyinya itu seperti itu kalau bentuk ritmiknya itu seperti itu. Alright, kita akan coba dulu di bagian intro. Saya sambil lihat partitur. Oke, kurang lebih seperti itu bagian intronya. Nah,
Gimana sekarang caranya untuk meningkatkan skill kamu lagi? Yang pertama adalah coba lihat satu bar pertama dulu. Karena ini anggapannya kamu sama sekali belum mengerti rhythm ya. By the way, kalau kamu mau mengerti ritmik dasar, saya udah bikin videonya kemarin itu, tinggal kamu lihat aja di deskripsi, saya udah cantumin linknya di situ. Alright, jadi kita akan lihat satu bar pertama dulu, atau 4 not pertama dulu aja. Kalau beatnya seperti ini, 1, 2, 3, 4. Ya, 4 not pertamanya. Ya, kalau beatnya kayak gitu, pam pam pam. Apa yang kamu notice? Kalau kamu dengarkan dengan baik, ketika beatnya seperti ini, saya mainin pam. Satu ketuk itu ada 2 not. Ya, berarti yang bentuknya kayak gitu ada sambungannya, itu nilainya setengah. Ya, pam. Ya, notice ada 2 not dalam satu ketuk. Nah, di situ kamu bisa sedikit demi sedikit mempelajari sambil kamu mendengarkan. Kalau misalkan kamu nggak ada basic teori sama sekali, tiap kali ada main tutorial, coba kamu analyze hanya dengan mendengarkan aja. Jadi ketika kamu lihat bentuk yang kayak gitu lagi nanti, kamu ngerti nih, oh itu mainnya kayak gini loh. Satu ketuk ada 2 not. Ya, jadi itu yang sedikit demi sedikit membangun skill kamu atau pengertian kamu tentang ritmik. Right? Nah, sekarang yang kedua, ketika kita ingin belajar fingering yang lebih efisien. Kenapa efisien? Ketika kamu berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain, kita ingin jari ini nggak banyak bergerak. Kenapa begitu? Karena ketika kamu nanti sudah memainkan lagu yang lebih kompleks atau lebih cepat, kalau jari kamu berantakan, wah ini bakalan kacau banget dan kamu akan berasa susah banget. Padahal bukannya susah, tapi jari kamu tuh yang kemana-mana. Alright? Nah, jadi kalau misalnya kita balik lagi ke 4 not yang pertama tadi, kamu tahu posisinya kayak gini. Ya, ketika kamu lihat nomor-nomor di tablatur itu, kamu tahu posisinya kayak gini. Nah, sekarang pertanyaannya, pakai jari yang mana? Saya udah tahu pakai jari ini karena saya aransemen dan saya sudah punya pengalaman gitu, belasan tahun belajar gitar, sehingga saya udah ada sense atau feelingnya gitu, pakai jari yang mana. Tapi kalau misalnya kamu baru belajar, ini kan bisa pakai jari yang gini misalkan. Kenapa nggak gini aja? Kenapa nggak gini? Macam-macam kan kombinasi jarinya. Nah, sekarang gimana cara milihnya? Kita harus tahu not berikutnya itu apa. Ketika kamu tahu nih, ini not yang pertama. Ya, ini chord yang pertama, lalu ada ke sini. Oke? Jadi otomatis harus kayak gini. Atau bisa juga kayak gini. Gitu. Jadi kombinasinya sebenarnya banyak, asalkan waktu kamu berpindah itu, kamu lihat kan di sini ada not yang ditahan terus di sini di D. Nah, ketika kamu misalkan mau pakai ini, boleh aja kayak gini, kayak gitu, itu boleh. Atau misalnya kamu mau pakainya kayak gini, gitu, itu juga boleh. Asalkan si ininya diem, karena notnya sama. Ini saya udah bahas juga di bagian anchor finger waktu itu video yang saya buat. Ketika ada not yang sama, coba ditahan. Karena dengan begitu jari kamu nggak banyak bergerak ya kan. Daripada kamu misalkan nggak tahu nih pakai jari apa, kamu asal aja ikutin gitu. Terus ini kamu ganti lagi ke sini. Terus ini kamu ganti lagi ke sini. Nah, itu kan banyak banget pindah-pindahnya gitu. Jadinya nanti jari kamu juga nggak punya pemahaman atau data gitu ya, gimana caranya main yang efisien, pakai jari apa yang mengurangi pergerakan. Nah, jadi itu harus di-analyze. Ketika kamu mau memutuskan pakai fingering apa, itu selalu lihat not atau chord sesudahnya atau sebelumnya itu apa. Di situ kamu baru bisa mengambil keputusan. Karena kalau cuma lihat satu posisi, itu kayak tadi banyak kombinasinya. Kamu bisa kayak gini, bisa kayak gini gitu, bisa kayak gini, bisa kayak gini. Itu banyak sekali kemungkinannya, possibilities ya. Alright, jadi coba dilihat depannya sama belakangnya itu apa. Jadi itu 2 cara gimana kamu bisa meningkatkan pemahaman ritmik dan pemahaman tentang fingering atau penjarian. Nah, kalau misalkan kamu mau belajar terus mengasah skill kamu, coba cari tablatur itu yang relatif masih simple.
Ya, jadi kalau kamu lihat ritmiknya itu udah kayak banyak garisnya, terus banyak busur-busurnya, nah itu mungkin terlalu kompleks dulu untuk saat ini ya. Walaupun nanti pasti kamu seiring dengan belajarnya pasti bisa mainin kayak gitu. Dan coba didengarkan, dianalisa dulu pemainnya itu memainkannya seperti apa. Untungnya kalau kamu main fingerstyle itu kan biasa lagu-lagu yang sudah ngetop ya, atau lagu-lagu yang sudah populer, sehingga kamu denger langsung bisa nangkep, oh ini cara maininnya kayak gini loh ritmiknya. Cuma dengan kamu terus meniru seperti itu tanpa kamu coba translate atau decode, jadinya kamu tetap berpegangan pada orang yang punya tutorial gitu. Jadi kamu nggak bisa untuk memainkan suatu lagu dengan mandiri. Kalau misalkan nanti kamu mau bikin aransemen sendiri atau kamu nemuin partitur di internet gitu, kamu nggak bisa independen jadinya. Harus nungguin ada yang nyontohin, right? Jadi itu kalau bisa sedikit ditinggalkan dan sedikit ditingkatkan lagi skill kamunya. Seiring berjalannya waktu nanti kamu juga akan develop sense of rhythm dan sense of fingering itu tadi. Jadi ini sekedar tips yang saya bisa bagikan sehingga skill gitar kamu itu bisa lebih meningkat lagi dan pemahaman musik kamu juga bisa meningkat. Tapi again keputusannya ada di kamu, apakah kamu tetap mau berpegangan terus pada tablatur dan tutorial dari si pembuat tablaturnya dan tidak bisa independen untuk memainkan tablatur itu sendiri, itu semuanya keputusannya ada dari kamu. Jadi semoga tips tadi bisa membantu kamu dan thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye bye.